Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan untuk pengukuran daya listrik 3 fasa. Namun sebelum itu, pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai subpercobaan, yaitu pengukuran daya listrik 1 fasa dengan berbagai metode, yaitu menggunakan voltmeter dan ampermeter, kemudian metode 3 buah voltmeter, 3 buah, dan kemudian metode 3 buah ampermeter dan metode wattmeter. Namun pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran daya listrik 3 fasa dengan metode 3 buah wattmeter 1 fasa dan 2 buah wattmeter 1 fasa. Namun sebelum itu, apa sih 3 fasa ini atau sumber 3 fasa ini? Jadi sumber 3 fasa ini merupakan sumber yang memiliki atau instalasi memiliki 3 buah fasa atau 3 buah kawat fasa dan 1 kawat netral. Biasanya ketiga kawat ini disebut dengan RST. Untuk pada sumber 3 fasa ini biasanya digunakan pada pabrik-pabrik atau pada tempat-tempat yang memiliki atau yang membutuhkan daya listrik yang besar. Nah, pada saat daya listrik ataupun arus listrik ini disalurkan dari sistem transmisi sebelum didistribusikan, maka daya listrik ataupun arus listrik ini harus melewati terlebih dahulu proses sistem distribusi, yang dimana pada dari sistem transmisi tersebut, maka listrik ataupun daya listrik tersebut akan melalui gardu induk terlebih dahulu untuk proses penurunan tegangan. Nah, dari gardu induk ini, maka arus listrik tersebut atau daya listrik kemudian akan ditransferkan ke gardu distribusi. Dari gardu distribusi ini kemudian akan menuju ke trafo distributor atau juga biasa juga disebut dengan trafo distribusi. Nah, di dalam trafo distribusi ini akan langsung menuju ke JTR. Nah, jadi pada listrik perjalanan biasanya sebelum masuk ke rumah-rumah konsumen ataupun pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik yang besar, misalnya pabrik, perhotelan dan sebagainya, kantor dan sebagainya, akan menggunakan sumber 3 fasa. Karena sumber 3 fasa ini dia memiliki tegangan sebesar 380 volt. Nah, untuk sumber 3 fasa ini hanya dibutuhkan pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Namun pada outputnya tetap menggunakan 1 fasa karena peralatan-peralatan elektronik seperti yang kita ketahui tersebut sebagian besar hanya menggunakan daya listrik yang rendah ataupun sedang. Kemudian di dalam sumber 3 fasa ini terdapat 2 macam register, yang dimana register tersebut atau berupa angka pencatat energi. Yang pertama berupa untuk mencatat beban maksimum atau atau WBP, dan juga untuk beban normal atau IWBP. Dengan kemudian untuk kWh meter ini tadi itu ya menggunakan itu dua register yang berupa untuk mencatat beban maksimum dan juga beban untuk beban normal. Nah, kembali lagi pada sistem 3 fasa. Pada sistem 3 fasa ini dia terdapat 2 macam hubungan koneksi penghantar, yang dimana yang pertama adalah koneksi bintang atau star, dan yang kedua adalah koneksi delta. Untuk koneksi star ini biasanya untuk dalam keadaan seimbang, maka besarnya tegangan harus sama pada masing-masing kawat fasa. Dan kemudian untuk
jaraknya sendiri antara fase 1 dan fase lainnya, yaitu pada keadaan seimbang harus pada sudut 120 derajat. Kemudian di dalam 3 fase ini juga terdapat 2 macam tegangan, yaitu voltage to phase atau voltage phase to neutral. Kemudian apa sih kemudian di dalam pengukuran daya listrik ini kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa jenis daya. Yang pertama adalah daya aktif, yang kedua daya reaktif, dan yang ketiga adalah daya semu. Daya aktif ini atau biasa kita sebut dengan singkatan P merupakan daya yang benar-benar atau daya sesungguhnya dibutuhkan oleh beban dengan satuan watt. Nah, dan untuk pada 3 fase sendiri, untuk rumusnya pada daya aktif yaitu P sama dengan akar 3 VI cos apa, yang dimana P adalah daya dengan satuan watt dan V adalah tegangan, I adalah arus, dan cos apa adalah faktor daya dari beban tersebut dengan berupa sifat lagging ataupun leading. Dan kemudian untuk daya reaktif atau biasa disingkat dengan Q merupakan daya yang dibutuhkan untuk dalam pembentukan medan magnet sehingga terjadinya atau terbentuknya arus flux medan magnet dengan satuan VR. Dan di dalam 3 fase ini rumus dari daya reaktif itu adalah Q sama dengan akar 3 VI sin alpha. Kemudian untuk pada daya semu ini merupakan dapat diartikan daya antara daya reaktif dan daya aktif, yang dimana daya aktif itu merupakan daya yang jika diibaratkan pada segitiga siku-siku, daya reaktif itu dia berbentuk horizontal, kemudian daya aktif berbentuk vertikal, kemudian daya reaktif berbentuk horizontal. Dan di antara itu terdapat daya semu, yaitu yang daya semu sendiri merupakan hasil perkalian dari IRMS dan juga VRMS. Untuk pada rangkaian 3 fasa atau sumber 3 fasa, maka daya semu ini akan memiliki rumus S sama dengan akar 3 VI. Langsung saja kita melihat model rangkaian pada simulasi MATLAB untuk pengukuran daya listrik 3 fasa. Jadi berikut merupakan rangkaian dari pengukuran daya listrik 3 fasa, yang dimana di sini saya akan menggantikan nilai beban sesuai dengan tabel data hasil, yaitu dengan cara mengubah sesuai dengan akhiran NIM, yaitu misalnya saya akhiran NIM 2037, maka saya akan menginputkan di sini 207 dan 407. Oke, kemudian kita jalankan. Dengan besarnya beban R sama dengan 207 dan juga L sebesar 407, maka didapatkan daya aktif sebesar min 41,98 dan daya reaktif sebesar 789,8 dan besarnya energi sebesar min 6,294 Joule atau Watt per sekon. Kemudian didapatkan tegangan sebesar 400 volt dan arus saluran atau besarnya arus sebesar 0,6691. Kemudian selanjutnya dengan mengubah besarnya beban sebesar 217 dan 417, maka akan didapatkan daya aktif sebesar min 35,64 watt dan daya reaktif sebesar
813,4 VR dan energi sebesar min 5,344 Joule, tegangan sebesar 400 volt dan arus sebesar 0,6785 ampere. Untuk grafiknya dapat dilihat seperti ini. Namun sebelum itu, dari percobaan tersebut, ini adalah merupakan hasil dari penginputan besarnya nilai beban. Dapat dilihat sendiri pada saat penginputan beban selanjutnya itu 227 dan 427, maka didapatkan nilai daya aktif min 29,3, daya reaktif 837,1, energi sebesar min 4,393, kemudian tegangan sebesar 4 volt dan arus sebesar 0,698 ampere. Kita lihat kembali grafiknya. Jadi di sini kita dapat lihat semakin besarnya energi, semakin besarnya beban, maka namun di sini grafiknya akan semakin menurun. Namun untuk daya aktif sendiri sedikit ada sinusoida, namun di sini tetap konstan, dan untuk daya reaktif di awal juga terdapat seperti sinusoida, namun di bagian tengah dan akhirnya dapat berupa konstan, dan ini berupa tegangan dan ini arus. Namun berdasarkan data hasil yang saya dapatkan, untuk pengukuran daya aktif dan pengukuran daya reaktif serta energi dan arus, semakin besar beban yang diinputkan, maka keempat dari ini akan juga ikut membesar. Maksudnya hal ini karena beban ini dia berbanding lurus terhadap daya aktif, daya reaktif, energi dan juga arus. Namun berbeda pada tegangan, yaitu tegangan tetap konstan. Seperti yang dilihat pada tabel ini, ketika beban yang kita inputkan semakin besar, daya aktif juga akan semakin besar. Ini karena minus, sehingga untuk dalam hal minus, jika angka yang ditampilkan semakin mengecil, tandanya adalah sebenarnya semakin besar. Kemudian untuk daya reaktif, di sini bisa dilihat bahwa semakin besar beban, maka daya reaktif juga semakin besar. Begitu pula energi, seperti sama halnya pada daya aktif ini. Di sini energi untuk penginputan daya yang kecil maka akan bernilai kecil juga, namun penginputan daya semakin besar maka energi juga akan semakin besar. Namun di sini besarnya tegangan tetap konstan, dan untuk I juga dia berbanding lurus terhadap besar beban. Jadi dapat disimpulkan dari percobaan ini, semakin besar beban atau berapapun beban yang diinputkan, maka besarnya tegangan akan tetap sama. Hal ini disebabkan agar tiga fasa ini, atau instalasi tiga fasa ataupun sumber tiga fasa ini dapat konstan atau dapat mempertahankan keseimbangannya. Karena jika tegangan berubah atau beda potensial yang berubah, maka otomatis tiga fasa ini menjadi tidak seimbang, dan hal ini akan menyebabkannya terjadinya daya rugi atau daya loss, yang dimana jika terjadinya ketidakseimbangan tersebut, maka arus netral akan semakin membesar. Hal ini tentu saja dapat
mengurangi penggunaan daya listrik atau mengurangi kegunaan dari listrik tersebut, sehingga untuk mengimbangi hal tersebut maka tegangan harus tetap konstan atau tetap dipertahankan dengan cara arus netral ini yang akan disambungkan ke ground. Teman terlebih dahulu akan masuk ke instalasi pemilik atau instalasi tempat 3 fasa ini dipasang, kemudian akan menuju ke ground, dan dari ground ini arus netral tersebut akan menuju ke trafo ground. Nah, dari trafo ground ini maka arus netral ini tidak besar sehingga pada rangkaian atau sistem 3 fasa tersebut tetap memiliki besarnya tegangan yang sama atau konstan. Mungkin sekian video penjelasan saya mengenai pengukuran daya listrik, baik dengan cara pengukuran daya 1 fasa maupun 3 fasa. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Saya Cokinda Purnama Putri, izin memohon undur diri. Terima kasih.